Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Tema renungan kita pada malam hari ini, taat walaupun sulit. Kita membaca Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita memperhatikan teks ini adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena Tuhan meminjam rahim Maria untuk datang ke dunia ini. Dan tentu ini adalah hal yang sulit bagi Maria. Tentu ini adalah hal yang menakutkan bagi Maria. Dan saya percaya semua perempuan akan mengalami hal ini. Kenapa? Karena Maria pada waktu itu belum bersuami. Tentu pandangan orang tentang dirinya, pandangan orang terhadapnya pasti jelek. Jangankan di zaman mereka, di zaman sekarang pasti jelek. Kenapa? Dia hamil tapi belum menikah, belum bersuami. Masih mending. Tapi di zaman dulu, kalau ada seorang wanita yang hamil, mengandung di luar nikah, dia tidak memiliki suami, pasti mati dirajam batu. Pantas dan wajar ketika Maria takut. Lukas pasal 1 ayat 30. Begini firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya Maria takut, Maria khawatir. Tetapi Maria tetap menerima perkataan malaikat Tuhan itu, karena dia memiliki kepekaan, karena dia bisa membedakan mana suara dari Tuhan dan mana yang bukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan, relasi atau keintiman kita dengan Tuhan bisa membawa kita pada sesuatu yang mulia. Dan kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Dan Maria tahu bahwa ketika suara itu datang, dia percaya itu dari Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan, taat walaupun sulit. Saya percaya ini adalah sesuatu yang sulit bagi Maria. Tetapi dia tetap taat karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah hanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya bahwa dia adalah hanya pelayan Tuhan yang mau mengikuti dan yang hanya taat pada apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba, kalau kita hamba, ada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah yang berkuasa atas diri kita. Mau diapain pun kita nurut. Karena kita adalah hambanya. Maria memposisikan dirinya adalah sebagai hamba. Kalau begitu, apapun yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya, dia terima. Kalau Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, itu adalah pernyataan di mana dia
akan taat, dan apapun yang Tuhan kehendaki dia akan lakukan, dia akan jalani. Kenapa? Karena pada prinsipnya hidupnya adalah sebagai hamba. Hamba adalah taat kepada tuannya, melakukan perintah tuannya. Dia tidak pernah membantah perintah tuannya. Karena yang berkuasa dan yang mengatur hidupnya adalah Tuhannya. Dan Maria memposisikan Tuhan itu adalah yang berkuasa atas hidupnya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia jalani harus sesuai dengan perintah Tuhannya. Bapak Ibu, seorang hamba, bahkan ketika pun tuannya menyuruh dia mati, dia harus siap mati. Nah, inilah posisi Maria dalam anggapannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Artinya apapun yang Tuhan mau terhadap diriku, apapun yang Tuhan perbuat, saya siap. Apapun yang Tuhan lakukan, saya terima. Karena aku ini adalah hamba. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau menjadi pelayan. Kenapa? Karena kita masih mementingkan kehendak diri kita dibanding dengan kehendak Tuhan. Orang yang memposisikan dirinya adalah hamba Tuhan, apapun yang Tuhan mau dia akan ikuti. Mati pun dia akan ikuti. Tuhan perbuat apa saja apa sama dia adalah tetap dia ikuti. Itu yang disebut adalah hamba. Ini yang saya bilang tadi, taat walaupun sulit. Seorang hamba, apapun yang terjadi dalam dirinya, kalau itu adalah perintah Tuhan, perintah tuannya, dia akan lakukan. Bahkan ketika pun di depannya dia akan menghadapi satu kematian, tapi tuannya suruh dia ke sana, dia harus menjalankan perintah itu. Karena dia adalah hamba, bukan Tuhan, tapi yang memerintahkan dia adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, taat walaupun sulit bisa kita lakukan ketika kita memposisikan diri kita adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba. Tapi kalau kita tidak memiliki hati hamba, pasti kita tidak taat. Yang ada adalah pemberontakan. Mari kita belajar kepada Maria. Kita belajar ketaatannya. Kita belajar sikapnya terhadap apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menerima karena dia memiliki hati hamba. Selamat malam. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.